Minasan, ohayou gozaimasu, Fari Sensei desu. Di video kali ini Sensei mau ngebahas tentang kosakata yang wajib dihafalin waktu belajar Minna Nihongo bab 10. Dua kosakata yang utama ada arimas dan imas. Ini bumpo yang bakal dipelajarin di bab 10. Arimas itu artinya ada, tapi untuk benda mati. Imas artinya ada, tapi untuk makhluk hidup. Nah, di sini kadang banyak orang yang debat gitu ya. Kalau untuk pohon misalnya, pohon kan makhluk hidup, tapi dia diam, nggak bergerak kemana-mana. Jadi kalau pohon pakainya arimas atau imas, kayak gitu. Nah kalau Sensei pribadi, imas itu Sensei pakai ke makhluk hidup yang bisa bergerak. Kadang benda mati yang bisa bergerak juga sekarang kan udah canggih ya, ada robot gitu. Nah robot kalau Sensei pakainya imas. Ya tapi tiap orang beda-beda, tapi standarnya kalau arimas itu untuk benda mati, imas itu untuk makhluk hidup. Kalau kucing imas jelas karena itu makhluk hidup bergerak lagi. Kayak gitu. Yang banyak perdebatan paling pohon aja ya. Oke, selanjutnya ada iro-iro. Ini kata sifat na. Kyoshi artinya berbagai macam. Berbagai macam gitu. Jadi banyak jenis. Bawahnya ada otoko no hito, onna no hito. Sini ada partikel no ya. Partikel no ngehubungin dua kata benda jadi satu. Hito itu artinya orang. Jadi otoko no hito dipakai buat nyebutin orang laki-laki yang biasanya dewasa. Onna no hito, perempuan yang biasanya dewasa. Nah, kalau ko itu artinya anak. Kalau anak-anak, bahasa Jepangnya itu kodomo. Kalau nyebutin ko juga bisa. Contohnya ada penggunaan otoko no ko. Ko ditempel sama otoko. Otoko laki-laki, ko anak. Jadi anak laki-laki. Anak laki-laki di sini bukan misalnya kita menikah, terus kita punya anak, anaknya laki-laki, bukan otokonoko yang itu. Kata anak laki-laki itu di sini simpel. Pokoknya semua orang yang masih kecil disebutnya otokonoko gitu aja. Kalau ngemaknain anak laki-laki dari ini ya, anak pasangan suami istri itu disebutnya musuko. 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 Kalau perempuan, anak perempuan musume. Gitu. Jadi kalau ini buat nyebutin status seorang anak laki-laki gitu, di satu keluarga. Tapi kalau otokonoko ini simpel aja. Ini makna yang lebih umum. Ada seseorang, seorangnya itu masih kecil dan jenis kelaminnya laki-laki. Kita lanjutin, di sini ada inu. Inu itu anjing, ini binatang ya. Dan neko. Neko itu kucing. Panda. Panda itu panda. Zou itu gajah, dan di sini tuh binatang semua. Nanti yang bakal dipasangin dengan imas, karena ini makhluk hidup ya. Oke, bawahnya ada ki. Ki itu pohon. Nah, kalau saya pribadi ki pakainya arimas, karena dia walaupun makhluk hidup tapi diam, gak bisa gerak gitu. Jadi pakainya arimas. Sini ada mono. Mono itu artinya barang atau benda. Denchi artinya baterai. Hako itu artinya kotak. Biasanya kalau hako kotak kardus biasanya nanti kalau di buku. Ada switch. Switch itu tombol yang bentuknya biasanya gini nih. Ini kalau kita mencet tombol ini tuh biasanya tombol listrik. Bukan maksudnya ini apa? Tombol lampu. Di on off. Jadi kalau kita tekan ini nanti masuk, yang ini keluar gitu. Nah, ini disebutnya switch. Nanti kalau belajar lebih jauh ada istilah botan. Botan gitu. Ini juga tombol, tapi beda bentuknya. Kalau botan itu bayangin yang paling terkenal itu tombol buat bom nuklir gitu. Yang warna merah yang ditekan langsung kayak gini. Nah, itu botan disebutnya. Tombol. Jadi beda jenis ya. Kalau switch itu tombolnya bentuknya kayak gini, ada on off. Ini naik, ini turun, ini naik kayak gitu. Pokoknya ada reizouko. Reizouko artinya kulkas atau lemari es. Cuman, ini kalau buat yang nanti misalnya rencananya mau ambil TG restoran, ini penting banget. Reizouko itu kulkas, tapi harus tahu, kulkas itu
Kalau kita punya kulkas di rumah biasanya dibagi dua pintunya. Ada yang atas, ada yang bawah. Nah, yang bawah disebutnya reizouko, kulkas atau pendingin, chiller. Yang atas disebutnya freezer, reitouko pakai T. Reitouko. Nah, ini harus hafal kalau mau yang TG restoran. Soalnya ini beda ya, beda suhunya. Oke, bawahnya lanjutin ada teburu. Ini gampang, meja makan. Kenapa disebutnya meja makan? Kalau teburu biasanya bentuknya besar mejanya itu. Kalau tsukue biasanya lebih kecil. Beto, kasur. Tana, ini lemari. Doa, ini pintu. Mado, jendela. Ini simpel ya. Benda-benda yang ada di dalam rumah. Di sini ada posuto. Posuto, kotak surat. Maksudnya apa? Ya, kalau kotak surat yang dimaksud di sini, kalau di Jepang kita mau ngirim surat, kita bisa nyari kotak surat yang warna merah. Terus kita biasanya nanti lihat simbol kayak gini. Nah, kotak ini tuh bukan punya kita, bukan. Ini fasilitas umum. Kita masukin surat kita ke dalam kotak ini, nanti pegawai posnya ngambil semua surat yang ada di situ terus dikirim ke tempat tujuan. Di kotak surat di sini bukan punya kita ya, ini fasilitas umum. Biasanya ada random sih kalau ini. Di jalan banyak. Tapi di kombini ya banyak. Oke, lanjutin. Ada biru. Biru ini gedung, bangunan. Ini jangan kekecoh. Ada biru. Kalau panjang, ini minuman keras ya, bir. Tapi kalau biru, ini gedung bangunan. Jadi hati-hati. Nah, lanjutin ada ATM. Kalau ATM nih, kita bacanya ATM. Logatnya pakai Inggris kalau bahasa Jepang. Kalau di Jepang kita nemu Latin, cara bacanya ngikutin yang Inggris. Di bawahnya ada kombini, toko 24 jam, convenience store, kombini disebutnya. Mungkin kalau di Indonesia kayak Indomaret, tapi bukannya 24 jam. Ada koen taman, ada kisaten, ini kedai kopi atau kafe buat minum kopi ya. Jadi kalau restoran pakai katakana itu mainnya buat makan. Jadi makanan itu murah. Tapi kalau kisaten mainnya itu buat minum kopi, buat nongkrong. Jadi makanan itu mahal. Jadi beda ya. Kalau kita mau makan ke restoran, jangan ke kisaten. Bawahnya ada titik-titik ya. Ini maksudnya apa? Ini tuh yang di simbol gini tuh kita bisa ganti sama kata benda. Misalnya kita pilih kata pang. Pang itu roti. Pang ya. Pang itu roti, masukin ke sini. Jadi toko roti gitu. Kalau kita punya toko listrik, dengkiya gitu. Bawahnya ada noriba. Nori itu naik, ba itu tempat. Noriba itu tempat naik. Halte. Bisa halte bis, bisa halte taksi. Kalau tempat naik kereta disebutnya eki ya. Udah bukan noriba lagi. Ke bawahnya ada ken, prefektur. Kalau dilihat dari ukuran, ken itu kalau di Indonesia mungkin kurang lebih seluas provinsi. Tapi kalau strukturnya kayaknya kota deh kalau di Jepang. Setingkat sama Indonesia ya kota. Di bawahnya ada posisi atau arah tunjuk. Ini beda sama kata tempat ya. Nanti penggunaan partikelnya yang berubah. Oke, ue itu atas, shita itu bawah, mae itu depan, ushiro itu belakang, migi itu kanan, hidari kiri, naka itu dalam, soto itu luar. Nah, ini kata tunjuk. Simpelnya nanti biasanya muncul di soal, biasanya ada kursi. Nah, di kursinya nanti di ini ada benda, ini di bawah, ini di atas, ini di belakang gitu. Ini di kanan kursinya, ini di kiri kursinya gitu. Shita, ue, ushiro,
ini mae, migi, hidari. Kayak gitu ya. Oke, lanjutin ada tonari. Nah, kalau tonari itu di sebelah. Kalau kita lihat posisi yang bentuk gini, yang di kiri itu sama dengan tonari. Depan itu juga tonari. Kanan itu tonari, belakang itu juga tonari. Jadi tonari itu yang penting di sebelah. Biasanya tapi kalau tonari itu depan belakangnya nggak masuk sih, kiri kanan aja. Chikaku, kalau chikaku di dekat. Nah, kalau chikaku semua masuk. Segini chikaku. Aida di antara. Nah, kalau di antara berarti di sini ada kursi, di sini juga ada kursi, di antaranya berarti di sini. Aida. Bawahnya ada titik-titik ya, titik-titik nado. Nah, ini bumpo. Jadi kalau ya di sini artinya sama dengan dan sebetulnya. Cuman ada aturannya. Kalau kita pakai partikel to, kita simpel ngegabungin dua kata benda jadi satu. Titik aja. Des gitu ya misalnya. Atau ngapain gitu. Ada kata kerja lagi gitu misalnya. Tapi kalau pakai ya, titik-titik, ya, titik-titik, ya, titik-titik harus ada nadonya. Jadi ini sepaket. Dan lain-lain. Kalau di Indonesia sensei nggak dibaca dan sebetulnya yaitu simpel aja jadi koma ya ya di sini tuh. Soalnya ini buat ngegabungin kata lebih dari 1, 2, 3 gitu. Kalau tuh cuma 2 kan, kalau ini bisa 3 lebih. Cuman aturannya ujungnya harus ada nado dan lain-lain. Kalau nanti belajar lebih jauh nggak ada nado juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman untuk di materi ini harus ada nadonya biar nggak terlalu pusing. Lanjutin, bawahnya ada domo sumimasen. Sumimasen itu kan maaf. Tapi kenapa di sini jadi terima kasih banyak? Karena ini ungkapan. Harus ada domonya. Domonya itu yang artinya terima kasih. Sumimasen itu maaf. Jadi kalau sebetulnya diartiin terima kasih, maaf sudah merepotkan gitu. Disingkat kalau di Indonesia. Jadi terima kasih banyak aja kalau ujung-ujungnya. Cuman di sini yang arti utamanya domonya ya. Sumimasen bisa dihapus. Maknanya tetap sama, terima kasih. Kalau ditambah sumimasen kadarnya aja lebih tinggi. Ada nanpura, kecap ikan. Kona, corner, tempat bagian penjualan. Ichiban shita, paling bawah. Oke, shita bawah ya, ichiban itu yang paling. Biasanya kalau kita nunjukin lemari. Kalau di Indomaret ada lemari nih. Misalnya lembarnya gini deh. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ichiban shita paling bawah 5 kan. Kedua dari bawah. Shitakara nibang me. Berarti hitungnya dari sini. Keempat. Nanti juga ada uekara nibang me. 2 dari atas gitu. Ini cara tunjuknya beda-beda. Cuman ya ini tujuannya buat tunjuk lebih spesifik. Jadi harus tahu. Bawahnya ini cuma nama tempat, ada Tokyo Disneyland, sama bawahnya ada Asia Store. Store Asia, toko Asia. Oke, sekian aja kosakata yang wajib dihafal. Coba hafalin dulu, baru kalian nanti lanjutin ke pembahasan bumponya. Ja, otsukare sama desu. Mata次の動画に会いましょう。